Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah Allah pertemukan kita di majelis ilmu di masjid yang mulia ini, salah satu rumah Allah di antara rumah-rumah Allah Ta'ala, yang dengannya dengan menuntut ilmu agama atau orang yang hadir di majelis ilmu, setidaknya Allah mengampuni dosa-dosanya dan melimpahkan rahmat terhadap orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Dikarenakan saya pertama kali kesini, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Bici Muhammad Fauzi. Saya dari Kebon Gedang. Iya. Dan alhamdulillah, ya, terima kasih kepada segenap DKM khususnya Pak Ridwan yang telah mengizinkan saya untuk memberikan yang sedikit ini, tidak banyak ini, mengenai Asmaul Husna, nama-nama Allah Ta'ala. Mengapa kita penting sekali, dan inilah yang paling terpenting, di antara yang penting. Semua ilmu agama itu penting, tetapi kita mengetahui bahwa yang mensyariatkan salat, yang mensyariatkan haji, umroh, dan seluruh syariat-syariat yang kita kenal di dalam agama ini, yaitu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah pula yang paling wajib di antara yang wajib, yang harus kita kenal. Karena kelak kita akan ditanya di alam kubur, ketika jasad kita diantarkan ke liang kubur, maka ketika orang-orang yang mengantar kita itu kembali ke rumahnya masing-masing, maka akan datang dua malaikat yang diutus oleh Allah SWT. Dan malaikat itu akan bertanya, man rabbuka, siapa Rabbuk, wa ma dinuka, dan apa agamamu, wa ma nabiyuka, dan siapa nabimu. Kalau wa ma dinuka, apa agamamu, maka kita mengenalnya dengan syariat-syariat Islam, mana yang halal, mana yang haram, mana yang disyariatkan, mana yang tidak syariatkan. Lalu mengenal Nabi melalui sirah nabawiyah, bagaimana beliau berjuang berdakwah dalam menebar agama tauhid ini. Dan waman rabbuka, siapa Rabbu, kita mengenal Rabb kita dengan mengenal nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Di antara nama Allah yang akan kita pahami, yang akan kita pelajari, yaitu adalah Al-Latif, yang maha lembut. Tentunya untuk menetapkan nama-nama Allah Ta'ala, untuk meyakini nama-nama Allah Ta'ala, kita tidak boleh menetapkan untuk nama-nama Allah Ta'ala di luar Al-Quran dan As-Sunnah, di luar firman Allah dan di luar sabda Nabi Muhammad SAW. Kita menamai, misalkan kalau zaman ini Allah itu maha romantis, itu tidak di mana romantis ini, mana yang negatif. Kalau Allah maha sutradara,
Allah Maha Keren. Nah, itu nama-nama yang disematkan kepada Allah yang tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka di antara ayat-ayat yang menyebutkan nama Allah Al-Latif adalah surat Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Tidak ada satupun dan seluruh Allah itu meliputi seluruh penglihatan. Dan tidak ada satupun manusia yang dapat meliputi Allah Ta'ala, mengetahui Allah Ta'ala dengan melihatnya secara kasat mata. Nabi Musa saja pingsan ketika Nabi Musa minta untuk melihat Allah Ta'ala. Apalagi kita. Tetapi kita akan bertemu dengan Allah Ta'ala kalau kita termasuk penduduk surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati jannah, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, alam turidu nasyi'an nazidukum." Kata Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila penduduk surga telah masuk surga, maka Allah berfirman kepada penduduk surga, "Maukah aku tambahkan nikmat yang lain?" Lalu kata penduduk surga, "Alam tubaid wujuhana." Ya Allah, bukankah Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menjauhkan kami dari api neraka? Fayaksiful hijab. Maka seketika itu Allah melepaskan penghalang antara Allah dengan penduduk surga. Fama utu sayan ahabba ilahi minan nazari ila rabbih azza wa jalla. Maka kata Nabi, maka saat itu tidak ada sesuatu yang paling nikmat ketimbang melihat wajah Allah Ta'ala. Setelah seluruh penduduk surga menikmati seluruh kenikmatan yang ada di surga, maka penduduk surga seketika lupa kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Kenapa? Karena saking indahnya melihat wajah Allah Ta'ala. Maka itulah satu-satunya mengapa kita harus beribadah ikhlas kepada Allah. Mengapa kita beribadah harus mengharapkan hanya bertemu dengan Allah. Maka itulah makna ikhlas, memurnikan niat ibadah hanya kepada Allah Ta'ala agar kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Begitupun sebagaimana penduduk surga itu lupa akan kenikmatan surga ketika melihat Allah Azza wa Jalla, maka seharusnya kita sebagai penduduk dunia itu bersiap-siap atau meneladani penduduk surga, yaitu lupa dengan kenikmatan dunia karena saking nikmatnya mengenal Allah SWT, seperti yang kita lakukan hari ini, malam ini. Karena tidak ada, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama lainnya berkata, inna fid dunya jannah, sesungguhnya di dunia itu ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak masuk surga di dunia, dia tidak akan pernah masuk surga yang ada di akhirat. Wa ma jannatud dunya, apa surga dunia itu, ditanyakan kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka beliau menjawab, ma'rifatullah. Apa itu surga di dunia? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Wa mahabbatuhu, dan mencintai Allah Ta'ala. Wal unsu bi qurbihi, dan merasakan ketenangan ketika dekat dengan Allah Ta'ala, ketika beribadah kepada Allah Ta'ala, ketika membaca Al-Quran. Merasakan ketenangan, terutama ketika merasakan ujian yang berat. Maka disitulah ketika hati kita tenang, kita husnuzon kepada Allah. Itulah makna unsu bi qurbi, merasa dekat, merasa tenang ketika dekat dengan Allah Ta'ala. Karena ujian itu adalah rahmat bagi orang yang beriman. Maka senantiasa kita harus berhusnuzon, bukan bersuuzon kepada Allah Ta'ala. Dan terakhir yaitu wasyauqu ila liqaihi, merasakan rindu untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Itulah kenikmatan yang ada, itulah surga yang ada di dunia. Tadi yang pertama apa? Ma'rifatullah, Allah. Lalu yang kedua, mahabbatuhu, mencintai Allah. Lalu yang ketiga, al-unsu bi qurbihi, merasakan ketenangan, rohah, relax ketika dekat dengan Allah Ta'ala, ketika beribadah dan lain sebagainya. Yang keempat, yaitu surga yang ada di dunia adalah merasakan rindu yang sangat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah tujuan kita yang ada di dunia. Dalam surat At-Talaq ayat 12, setelah Allah
Ya, setelah Allah menyebutkan penciptaan langit dan bumi, Allahul ladzi khalaqa samawati wal ardi mislahunna yatanazzalu amru bainahunna lita'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 12, dialah Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi lita'lamu, agar kalian berilmu, kata Allah. Agar kalian itu bentuknya perintah, hukum asal perintah dalam Al-Quran itu wajib. Lita'lamu, agar kalian berilmu, agar kalian mempelajari, agar kalian memahami dan lain sebagainya yang sama dengannya. Anallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah maha mampu melakukan segala sesuatu. Wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasanya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Nah, di situ Allah mewajibkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat di Al-Qur'an, wa'lamu anallaha alimun khabir, wa'lamu innallaha ghafurur rahim, wa'lamu innallaha alimun hakim. Banyak. Ya. Wa'lamu, i'lamu itu adalah dalam bahasa Arab kata kerja perintah. I'lamu dari kata alima ya'lamu, ilmun, berilmu. Jadi perintah untuk mengilmui nama-nama Allah Ta'ala. Ya. Maka dalam surah Al-An'am ayat 103 tadi, wa huwal latiful khabir. Dialah Allah al-latif. Ya. Cek Sundama aya rengkolna, ya. Ada teksnya al-latiful khabir, al-latif. Jadi kita tidak sembarangan menamai Allah dengan nama Allah al-latif, tetapi kita menamai nama Allah al-latif karena Allah yang berfirman di dalam Al-Quran bahwa Allah menamai dirinya dengan nama Al-Latif. Ya. Lalu mana nama Allah Al-Latif? Ya. Asy-Syaikh As-Sa'di yang kita kenal dengan tafsirnya Taisirul Kalimir Rahman. Ya, Syekh As-Sa'di berkata, Al-Latif yaitu alladzi ahata ilmuhu bis-sarairi wal khafaya. Dialah Allah Al-Latif yang ilmunya itu meliputi segala sesuatu yang sifatnya tersembunyi dan rahasia. Wa adrakal khabaya wal bawatin wal umur daqiqah. Dialah Allah yang Al-Latif yang mengetahui perkara-perkara yang lembut, yang kecil sekalipun, yang tidak terlihat dan sifatnya batiniah, wal umur daqiqah, dan perkara-perkara yang mendetail. Ya. Wal Al-Latifu bi ibadihi mu'minin, dan Allah pula yang maha lembut kepada hamba-hambanya yang mukmin, yaitu al-musilu ilaihi masalihahum bilutfihi, yaitu yang menyampaikan ya kemaslahatan bagi mereka dengan cara lembut. Terkadang min turuqin la yusuruna biha, dari jalan-jalan yang tidak disadari oleh hamba-hamba. Ya, kita terkadang saking lembutnya pemberian Allah Ta'ala kepada kita, saking lembutnya kemudahan yang kita rasakan dalam urusan-urusan kita yang Allah mudahkan, terkadang kita menepuk dada, terkadang kita merasa hebat, terkadang kita merasa ini hasil jeripayah kita. Padahal itu semua karena kemudahan, pemberian, kelembutan dari Allah Ta'ala. Apapun itu. Ya, hari ini kita memiliki fasilitas, ya, kendaraan, rumah, istri, anak, ya, pakaian, makanan setiap hari. Itu semua karena rahmat Allah Ta'ala. Itu semua karena kelembutan Allah Ta'ala. Ya, karena saking lembutnya, ya, saking lembutnya pemberian Allah Ta'ala kepada kita, kita tidak menyadarinya. Dan terkadang kita menepuk dada, kita merasa ujub, kita merasa sombong, kita merasa ini semua karena hasil jeripayah kita. Jangan sampai kita seperti Qarun. Ya, tidaklah aku diberi semua harta ini illa ilmin min indi illa bil ilmi indi, kecuali dengan ilmu yang ada padaku. Ya, begitu. Terkadang seorang anak, ya, dia berpendidikan tinggi, S1, S2, S3, bahkan ada yang profesor, maka ketika berhadapan dengan orang tuanya, ketika berkunjung dengan orang tuanya, dia merasa pintar, dia merasa bisa menggurui orang tuanya. Ya, walaupun tidak tidak terlalang juga kita menasihati orang tua, namun dengan cara
sebagaimana kita dulu itu masih kecil. Ya, karena kita di mata orang tua kita ya sebagaimana anak kecil yang dulu mereka timah, yang dulu mereka suapi, yang dulu mereka ganti popoknya. Ya, walaupun kita sudah bertitel, tetap di mata orang tua kita itu hanyalah anak kecil yang dulu mereka timah, yang dulu mereka ceboki. Ya, maka ketika kita ingin menasihati orang tua kita dengan cara yang lembut, nah ingat bahwasanya Allah itu tidaklah menurunkan kepada sesuatu dengan kelembutan, pasti itu menjadi di mata orang itu menjadi sesuatu yang terhiasi. Ya, nasihat jika dibalut, dikemas dengan cara yang lembut, maka akan diterima. Ya, karena orang tua kita pun memiliki kesalahan yang mungkin di mata syariat itu menjadi fatal, tetapi kita menasihatinya dengan cara yang baik dan lembut. Ingat, kita itu adalah anak kecil di mata mereka, ya, bukan dosen, bukan guru, ya, bukan pengusaha sukses, bukan profesor di mata orang tua kita. Kita itu anak, ya, anak kecil yang dulu mereka timah. Ya. Lalu di antara pengaruh nama Allah Al-Latif terhadap makhluknya, yaitu wa min asmaul husna, masih perkataan Syekh As-Sa'di, Al-Latif alladzi latafa ilmuhu hatta adrakal khafaya wal khabaya. Tadi sudah. Wa mahtawat alaihi sudur, dialah Allah yang mengetahui seluruh apa yang dikandung oleh jiwa, dada, ucapan hati atau was-was yang menyerang kita, Allah mengetahui. Wa ma fil aradi fil khafaya bazur, dan Allah mengetahui, ya, yang ada di dalam bumi, di dalam tanah, berupa biji-bijian, tumbuhan-tumbuhan yang ada di dalam tanah, bahkan segala sesuatu benda yang ada di perut bumi sekalipun Allah mengetahuinya. Wala tafa bi auliyaihi, dan Allah maha lembut kepada wali-walinya, wa asfiyaihi, dan orang-orang terpilihnya, fayuyassiruhum lil yusra, maka Allah memudahkan kemudahan baginya, wa janabahum al usra, dan Allah menjauhkan kesulitan bagi mereka orang-orang yang Allah pilih. Dan ingat bahwa wali-wali Allah itu adalah yang memiliki karomah tetapi tidak dipelajari. Ya, seperti para masyayikh di Madinah dan Makkah, ya, terkadang tanpa terasa, ya, waktunya itu sangat berkah dan istiqomah dalam mengajar. Itulah karomah. Dan karomah itu tidak dipelajari, tidak dirasakan oleh hamba tersebut, dan tidak mengaku-ngaku memiliki karomah. Ya. Wa sahala lahum kulla tariqin wa yusilu ila mardatihi. Dan Allah dengan nama Allah Al-Latif memudahkan, ya, dengan berbagai cara urusan hamba supaya dia sampai kepada ridha Allah dan kemuliaan Allah Ta'ala. Maka Allah menjaga mereka dari segala sebab dan perantara untuk sampai kepada murka Allah Ta'ala. Ya, bisa jadi seseorang ingin bermaksiat, ya, tetapi Allah cukupkan atau sempitkan rezekinya sehingga dia tidak bermaksiat. Kata Allah kan, Allah berfirman, walau basatallahu rizqa li ibadihi labagaw fil ardi walakin yunazilu biqadari ma yasha. Allah berfirman bahwa seandainya Allah meluaskan rizki bagi hamba-hambanya, labagaw fil ardi, pasti dia melampaui batas di muka bumi. Ya, berlaku sewenang-wenang. Ya, seperti tadi yang maksiat. Bisa jadi seorang hamba disempitkan rizkinya karena Allah tahu ketika Allah meluaskan rizkinya, dia akan bermaksiat, si hamba tersebut. Ya, apapun maksiat atau apapun kejahatannya atau apapun amal-amal yang buruk lainnya. Ya, tapi Allah, walakin, kata Allah, walakin yunazilu biqadari ma yasha, tetapi Allah menurunkan rizki
sesuai apa yang Allah kehendaki, tentunya dengan hikmah yang mendalam yang terkadang kita tidak sadari dan terkadang kita sadari setelah beberapa puluh tahun. Ya, bisa jadi seseorang misalkan dulu kan sekolah atau kampus negeri itu menjadi idola, idaman. Ya, bisa jadi di antara kita ada yang bercita-cita ingin masuk kampus atau SMA negeri, tetapi Allah balikkan itu semua karena Allah sayang saking lembutnya kepada kita. Terkadang kita tidak sadari, tapi kita kecewa. Padahal itu semua bentuk kasih sayang Allah Ta'ala. Saking lembutnya kasih sayang Allah Ta'ala, yaitu Al-Latif kepada kita, kita seringkali suuzon kepada Allah, kepada takdir Allah. Nah, si orang teh muni asup teh kampus ieu. Padahal segala yang terjadi adalah yang terbaik untuk kita. Bisa jadi kita diterima di kampus negeri, tapi kita Sunda mana baragajul. Ya, kelakuannya Masya Allah tidak bisa diatur lagi. Subhanallah. Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, bisa jadi kita ditakdirkan di kampus yang Allah takdirkan atau di sekolah yang Allah takdirkan karena ada sesuatu yang baik untuk kita. Dan terkadang kita tidak sadari. Ya, keinginan Allah Ta'ala itu sangat lembut kepada kita dan itu yang terbaik. Maka dengan itu kita menjadi, kalau kita mengenal nama Allah Al-Latif, kita menjadi selalu husnuzon kepada Allah Ta'ala. Apapun yang terjadi kita husnuzon, berprasangka baik. Oh, mungkin Allah ingin saya begini dan begini. Oh, mungkin Allah inginnya, mungkin Allah mengetahui ada yang buruk yang akan terjadi ketika saya ingin memilih keputusan ini, dan Allah memilihkan keputusan yang terbaik untuk diri kita. Ya, begitu. Apapun keputusannya, ya segala yang terjadi, sepahit apapun ujian dan cobaan, itu yang terbaik untuk kita. Dan ingat nama Allah Al-Latif, saking lembutnya kasih sayang Allah kepada kita, maka terkadang kita tidak sadari apa yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Ya, tentunya itu yang terbaik bagi diri kita. Ya. Lalu wa min lutfihi, di antara kelembutan Allah Ta'ala bi abdihi kepada hambanya, wa walihi dan kepada walinya, ya, bahwasanya Allah menginginkan kesempurnaan, menyempurnakan kebaikannya, ya. Dan Allah menginginkan menaikkan derajatnya ke derajat yang tinggi, dan Allah memudahkan urusannya, dan Allah menjauhkan segala kesulitan dan kesusahan daripada hamba tersebut, ya. Dengan cara apa? Yajri alaihi min asnafil mihan, memperlakukan kepada hamba tersebut, ya, berbagai cara, berbagai bentuk model ujian, alati yakrohuha, yang hamba benci. Wa tasyaqu alaihi, dan jiwa hamba merasa sempit. Wahia ainu solahi, padahal itu kemaslahatan bagi dia sendiri. Wa tariqu ila sa'adatihi, padahal segala sesuatu yang hamba benci, ya, segala sesuatu yang hamba tidak suka di dalam jiwanya, pada itu menjadi jalan untuk meraih kebahagiaan di waktu yang akan datang. Kamamtahanal anbiya'u bi'adzakumihim, sebagaimana yang dirasakan oleh para nabi dikarenakan Allah memberi ujian kepada para nabi dan rasul dengan gangguan kaumnya. Setiap nabi dan rasul pasti diganggu oleh kaumnya, pasti dikhianati oleh kaumnya. Sebelum jadi nabi dan rasul, beliau para nabi dan rasul menjadi orang-orang yang terpercaya, yang dimuliakan, yang disukai, ya. Tetapi ketika diutus sebagai nabi dan rasul, karena kaumnya tidak suka atas dakwah tauhid, maka kaum-kaumnya tersebut menyiksa, bahkan ada yang menyiksa, yang membunuh, yang mengusir dari kampungnya. Banyak jenis daripada ujian para nabi dan rasul.
Wa bil jihadi fi sabilihi kama dzakarallahu an Yusuf. Ya, dan Allah menguji untuk para nabi dan rasul berjihad di jalan Allah sebagaimana yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Nabi Yusuf kan kita tahu bahwa ya dari awal saudara-saudara Nabi Yusuf itu tidak suka kepada Nabi Yusuf. Ya. Sementara Nabi Yakub selaku ayah itu sangat sayang kepada Nabi Yusuf. Ya wajar-wajar saja. Kita saja tidak mungkin bisa menyayangi seluruh anak kita. Pasti ada satu yang memiliki nilai lebih di hati kita, memiliki tempat yang khusus di hati kita. Ya. Karena lebih taat kepada orang tuanya, lebih soleh biasanya, lebih enak diatur. Nah, biasanya kita lebih sayang kepada anak tersebut. Ya. Dan anak yang lain tidak boleh iri dengki kepada saudara yang lebih disayang oleh orang tua. Ya, begitu. Walaupun secara zahir kita harus menghadirkan keadilan di hadapan anak-anak. Ya, tetapi dalam hati kita pasti ada satu saja anak yang lebih kita sayang. Ya, apapun itu sebabnya. Biasanya sebabnya karena lebih soleh dan lebih taat kepada orang tua. Itu pun terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Semenjak Nabi Yusuf bermimpi ya bahwa ada 12 bintang yang sujud kepada Nabi Yusuf. Yang nanti pada akhirnya 12 bintang tersebut adalah saudara-saudara Nabi Yusuf yang sujud kepada Nabi Yusuf. Nah, bukan berarti hari ini boleh sujud kepada manusia. Itu syariat Nabi Yusuf, khusus syariat Nabi Yusuf untuk menghormati manusia boleh dengan bersujud. Ya, karena datang penghapusan syariat tersebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, seandainya aku membolehkan manusia sujud kepada manusia, la amartu, ya pasti aku akan memerintahkan seorang istri sujud kepada suami. Artinya kalau seandainya berarti itu tidak boleh. Maka syarat itu bukan pas atau tidak pas dengan perasaan kita, tetapi Allah melarangnya atau tidak, menyuruhnya atau tidak. Nah, kembali lagi ke Nabi Yusuf, bahwasanya Nabi Yusuf saat itu waktu masih kecil berusaha untuk diculik, dibunuh, sehingga akhirnya dilempar ke dalam sumur. Hingga di dalam sumur Nabi Yusuf ditemukan oleh kafilah dagang. Ya, diambil Nabi Yusuf, lalu Nabi Yusuf hingga akhirnya sampai ke dibeli oleh keluarga kerajaan Mesir pada saat itu. Ya, di zaman Nabi Yusuf hingga akhirnya besar. Ya, istri dari Imratul Aziz, ya, istri dari Al-Aziz, yaitu raja pada saat itu, ya, melihat Nabi Yusuf sedang ada di dalam kamar istrinya, ya, ya. Wa ghallaqat abwabaha, ketika itu istri daripada ya siapa? Kalau sekarang Zulaikha, ya, menutup pintu-pintu. Wah, gitu. Sekelas Nabi pun, ya, tentunya sebagai lelaki kabita. Apa kabita? Tergiur. Ya, cantik, istri raja. Coba, istri raja pasti perawatannya tuh terkaleng-kaleng, ya, begitu. Ada, ya, besitan atau di dalam benak Nabi Yusuf pasti ada keinginan, dan juga laki-laki. Tapi Nabi Yusuf memilih keabadian surga, memilih untuk takut kepada Allah Ta'ala. Ya, maka Nabi Yusuf berusaha kabur dari kamar Zulaikha tersebut. Lalu setelah itu Nabi Yusuf dipenjara. Setelah dipenjara, Nabi Yusuf titip pesan kepada dua, ya, penghuni penjara lainnya yang mau berhadapan dengan Raja Mesir, menitip pesan, disampaikan. Ya, setelah itu Nabi Yusuf akhirnya terungkaplah bahwa Nabi Yusuf itu difitnah oleh istri raja tersebut, hingga akhirnya
Nabi Yusuf dipilih menjadi, kalau kita bahasanya sekarang, Menteri Keuangan. Dan akhirnya Nabi Yusuf itu bertemu dengan seluruh saudara-saudara yang dulu memasukkannya ke dalam sumur hingga mereka minta maaf. Dan Nabi Yusuf tidak dendam. Beda pengurangan banyak. Wah, saatnya balas dendam ya. Bahelas yang mana ke urang, nah gitu. Beda dengan Nabi Yusuf. Ya. Berbeda dengan Nabi Yusuf. Ya, makanya kan Allah berfirman, wa asa atakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian benci sesuatu tetapi itu baik bagi kalian. Nah, itu tadi kisah Nabi Yusuf. Ya. Tetapi ketika itu Nabi Yusuf berkata, innallaha Allahu latifun bi ibadi. Sesungguhnya Allah Maha lembut kepada hambanya. Nah, kita meneladani Nabi Yusuf bagaimana? Ketika ujian berat datang kepada kita, kita katakan innallaha latifun khabir. Sebagaimana dikatakan Nabi Yusuf, sesungguhnya Allah Maha lembut, al-latif, al-khabir, Maha mengetahui perkara-perkara yang mendetail, lebih tahu daripada kita apa yang terbaik untuk kita. Apapun ujian. Ya. Di antara kita mungkin ada yang dulu kebingungan mencari biaya untuk persalinan istri. Ya. Tetapi Allah mudahkan. Allah datangkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Selama kita bertakwa. Kata Allah berfirman dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bertakwa itu berarti apa? Ijtinabu awamirillah, imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Mengikuti, melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Ta'ala. Maka dari itu kita wajib mempelajari mana yang halal, mana yang haram dalam hal ibadah maupun muamalah. Apa yang Allah beri ketika kita bertakwa kepada Allah, yaj'alahu makhrajan. Allah beri solusi segala problematika kehidupan. Ya, makhrajan. Makhrajan itu tempat keluar dari permasalahan, solusi artinya. Ya. Lalu diberi bonus Allah. Selain solusi problematika, jalan keluar dari masalah, selama kita bertakwa, maka Allah beri wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, kembali lagi ke para suami nih, para suami yang mungkin dulu pernah atau akan menghadapi persalinan istri. Terkadang bingung, aduh biaya di mana? Nah, terkadang kita suzon kepada Allah. Kira-kira ujian dari Allah, gitu ya. Padahal Allah mempersiapkan kejutan. Allah mempersiapkan hadiah. Allah mempersiapkan rezeki yang tidak disangka-sangka selama hambanya bertakwa. Syaratnya apa? Bertakwa. Di antaranya bertakwa, kita jangan sampai karena kita kepepet biaya kita melakukan yang haram. Ya, jangan sampai seperti itu. Mengambil jalan pintas. Tetaplah berdoa. Berdoa. Karena doa itu ikhtiar yang paling utama yang seringkali kaum muslimin lupakan. Makanya doa itu karena seringkali diremehkan hingga terucap. Misalkan kalau kita kalau kita menengok kepada orang yang sakit, teman kita yang sakit atau sahabat keluarga, puntennya tetiasa masihan naon, nggak bisa ngasih apa-apa, cuman bisa ngasih doa. Justru doa itu apa? Itu harta atau hadiah yang paling melimpah, yang paling bagusnya, yang paling tinggi nilainya. Karena dengan doa, itulah ciri keimanan seseorang. Dengan berdoa berarti seseorang itu yakin bahwa Allah pasti mengabulkan. Ya, dengan berdoa. Maka ketika kita terpepet, mulailah terdesak. Seperti tadi para suami, para ayah yang bingung, biaya persalinan di mana? Berdoa. Ya, biasanya kan ketika ke rumah sakit ada musolanya, ada masjidnya. Ya,
Ketika seluruh urusan selesai dengan administrasi, sudah serahkan kepada Allah Ta'ala. Di antara hamba Allah ada yang UHC BPJS gratis. Pak, upami hoyong UHC mah si ibu teh kedah bukaan kalimat, sementara istri bapak bukaan katilu. Sekumaha aturan gimana begitu ya. Tapi apa kata hamba tersebut ke seorang suami? Ya udah reguler saja, uangnya kumaha engke. Ya. Alhamdulillah. 2 hari kemudian, ya itulah Allah Ta'ala kalau sudah mau memberi nggak tanggung-tanggung. Yang namanya sesar 11 juta Pak, sesar belasan atau puluhan, tapi ada aja yang memberi. Dengan apa? Kekuatan doa. Ya, tanpa harus meminta memelas kepada manusia, tapi memelas kepada Allah Ta'ala. Memelas, ya, wajib memelas kepada Allah Ta'ala itu. Para nabi dan rasul pun diajarkan untuk memelas kepada Allah Ta'ala. Ya, sebagaimana Nabi Ayub, ya Rabbi atau ya Allahumma inna masan yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan musibah. Nah itu kan betul. Wa anta arhamur rahimin, tetapi engkau adalah yang paling penyayang di antara penyayang. Nah, gitu. Lalu Nabi Zakaria, walam akum bidu'ai syakiyah. Ya Allah, aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Nah, bagi orang-orang yang punten mandul, contohlah Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria, tidak pernah putus asa dalam berdoa. Nabi Ibrahim diberi anak ketika lansia. Nabi Zakaria pun sama. Nabi Zakaria keadaannya sudah bungkuk, sudah washta'ala roksi, sudah kepalanya itu apa? Menyala, bukan menyala abangku. Menyala itu maksudnya apa? Huisan, caang gitu ya, cekas gitu. Dan istrinya pun divonis mandul. Tetapi apakah Nabi Zakaria berhenti berdoa untuk mendapatkan anak? Tidak. Terus berdoa dan berdoa untuk mendapatkan anak. Tentunya para nabi dan rasul, dan itu bisa diteladani oleh kita, meminta anak itu bukan untuk mulang tarima, bukan untuk menjadi mesin uang, bukan. Ya, kalau dalam bahasa kita sekarang generasi sandwich, bukan untuk itu. Ngarang bubur, budakan tengaranya batina, bukan. Tapi para nabi dan rasul ingin punya anak supaya meneruskan dakwah. Ya, punya anak dididik, ya, dengan didikan Islam supaya mereka dapat berguna untuk umat, ya, dapat berguna untuk kaum muslimin. Ya, begitu. Ya. Lalu di antara kelembutan Allah Ta'ala, seseorang atau seorang hamba dilahirkan di lingkungan yang banyak ulama, dai dan ustadznya. Ya, di lingkungan yang ada kajiannya. Nah, seperti di Al-Muhajirin ini. Ya, alhamdulillah. Azan dulu. Maka kita azan dulu dan kita akan lanjut setelah azan. Ya, kita lanjutkan. Ya, tadi saya sampai yang apa? Saking umumnya Allah Ta'ala, maka ya beruntunglah orang-orang yang dilahirkan di dekat masjid, ya, DKM, dekat ke masjid, nah begitu, ke DKM. Ya, alhamdulillah. Lalu banyak guru-guru ngaji, kita bisa mendaftarkan TPA. Nah, itu Allah bersyukur. Itulah kelembutan Allah Ta'ala. Mungkin dulu bapak-bapak tidak pernah terpikir akan, atau mungkin sudah terpikir ya, atau mungkin ada yang sudah dari kecil di sini ya, atau yang baru pindah ke sini. Nah, itulah kelembutan Allah Ta'ala. Allah beratkan hati kita, Allah condongkan hati kita, misalkan di daerah jalan Permata, ya, Permata Taman Sari, ya gitu. Ya, karena ingin tujuan ini agar kita mudah mendaftarkan anak-anak kita ke TPA, agar kita mudah untuk menuntut ilmu agama. Ya, agar kita kalau ingin bertanya tentang soal tanya jawab agama, kita mudah
Iya. Berbeda dengan orang-orang yang dilahirkan misalkan walaupun di tengah kota atau di pelosok, tetapi tidak ada kegiatan agamanya sama sekali, maka hati menjadi kering. Ya. Maka dengan kemampuan Allah Ta'ala, Allah tempatkan ya orang-orang yang Allah pilih supaya dekat dengan majelis ilmu. Lalu di antara kelembutan Allah Ta'ala, ya, wa min lutfihi bi 'abdihi idz ahallahu bil maratibil aliyah wa manazilil samiyah. Allah dengan kelembutan Allah Ta'ala, di antara kelembutan Allah Ta'ala, Allah meninggikan derajat seseorang from zero to hero. Nah, zaman saya nama bahasanya. Ya, seperti yang Allah berlakukan kepada para nabi. Para nabi, terutama Nabi Musa dan Nabi Muhammad, dulu itu ngangon domba. Ya, ngangon, bahasa Indonesia apa? Mengembala domba. Ya, mengembala domba. Supaya terlatih kesabarannya hingga nanti Allah tempatkan Nabi Musa dan Nabi Muhammad sebagai rasul yang akan mengembala, ya, yang akan merawat, yang akan mengatur manusia, ya. Terutama Nabi Sulaiman sebagai raja, Nabi Daud sebagai raja. Tentunya mengatur manusia itu lebih rumit lagi ketimbang mengatur domba, ya. Begitu. Dan begitupun kita, misalkan jangan bersedih di antara kita. Mungkin ada yang Allah tempatkan di tempat atau posisi orang-orang tuh meremehkan. Nikmati saja karena Allah siap menyediakan untuk apa? Untuk menempatkan kita di tempat yang tinggi. Ya. Nah, pelajarannya pun kita jangan sampai meremehkan siapapun, ya, manusia, apapun jabatan dan posisinya, ya. Karena inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah dalam surat Al-Hujurat. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Mau miskin, mau kaya, pria, wanita, status sosialnya tinggi atau rendah, tetapi di mata Allah siapapun yang bertakwa itu tinggi derajatnya di sisi Allah. Ulah diwan. Ya. Lalu wa min lutfillahi bi 'abdihi, di antara kelembutan Allah Ta'ala, an yaj'ala rizqahu halalan. Allah jadikan sumber rezekinya halal. Firahatin wa qanaah. Dia menyambut rezekinya dengan rohah, rileks, dan qanaah, merasa cukup. Yahsulu bihil maksud, tercapailah seluruh keinginannya. Nah, keinginan itu sesuai dengan gaya hidup kita. Kata Nabi, berbahagialah bagi orang yang pada hari itu, pada hari ini, ya, makanan ada pada hari itu, tidak memiliki musuh. Maka seolah-olah dunia dan seisinya dikumpulkan kepadanya. Kenapa? Karena dia sama seperti raja-raja yang ada di dunia. Ya. Kalau kita merasa cukup, istri soleha, anak soleh dan soleha, rumah ada, makanan ada pada hari itu, ya, tahu tempe, ya, walaupun nggak tahu tempe, tapi kita merasa puas, alhamdulillah, maka hati kita akan tenang. Kenapa hati kita resah, gelisah, tidak tenang? Karena kita mengejar sesuatu yang lebih tinggi yang terkadang kita tidak bisa lampaui. Maka hiduplah dengan level kita, maka kita akan tenang. Kita bergaul dengan orang-orang yang selevel dengan kita. Dari sisi gaya hidup, maka kita akan tenang. Kalau kita mengejar gaya hidup yang mentereng, mewah, gitu ya, sehari makan kudu di luhur 200.000 gitu kan. Nah, itu akan kekejar, maka akan hati kita tidak tenang. Iya. Begitu. Wa la yusbiluhu amma khuliqa lahu minal ibadah wal ilmi wal amal. Dengan kelembutan Allah Ta'ala, Allah jadikan rezekinya halal dan hidupnya qanaah, segala sesuatunya tercapai sesuai dengan standarnya, dan dia tidak disibukkan oleh sesuatu yang diciptakan untuknya, yaitu fasilitas. Kita boleh punya hobi? Boleh, tapi secukupnya saja. Ya, kita punya kegiatan sepekan sekali,
Ya, dengan teman-teman secukupnya saja. Karena dengan kelembutan Allah Ta'ala, Allah menghindarkan dari kesibukan itu, dari ibadah, ilmu, dan amal. Ya, maka ya berbahagialah, berbanggalah orang yang dari subuh atau dari sebelum subuh berpikirnya ibadah. Bangun tidur jam 3, tahajud. Menunggu azan subuh berdoa. Ya, ada 2 rakaat sebelum subuh, itu khairun minad dunya wa ma fiha. Kenapa? Itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu sholat sunnahnya, apalagi sholat wajibnya. Ya. Kenapa kita menganggap 1000 triliun itu besar? Karena hati kita masih terpaut dengan dunia. Ya. Kalau hati kita terpaut dengan akhirat, itu kecil. Karena kita punya kekayaan yang tidak dimiliki kecuali dengan orang yang beriman, yaitu sholat 2 rakaat sebelum fajar atau subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Dunia seisinya seberapa miliar triliun. Ya, iya wae aca manik sok di hektar. Diukur KBPN seberapa miliar. Ya, ini dunia dan seisinya milik kita. Ketika kita kapan? Ketika kita sholat 2 rakaat sebelum fajar. Nah, itu. Kita tuh orang kaya. Kenapa? Nanti pahala itu akan benar-benar nyata di akhirat. Sekarang pahala itu kita mungkin berpikirnya hanya khayalan semata, sesuatu yang maknawi semata. Padahal itu nyata. Ketika nanti di akhirat Allah akan hadirkan pahala kita. Nah, ketika kita banyak berbuat dosanya, maka pahala kita akan diambil. Kita banyak berbuat zalim kepada orang, maka pahala kita akan diambil oleh orang yang dizalimi oleh kita. Habis pahalanya, dosa-dosa dia ditimpakan kepada kita. Waliyadzubillah. Ya, begitu. Jadi pahala itu akan benar-benar nyata. Soal jenazah itu seukuran 1 kirot. 1 kirot itu sebesar gunung Uhud, kata Nabi. Gunung Uhud itu panjangnya 7.000, lebarnya 1.000, tingginya 1.000. 7 kali 2 biji, ya 21 M. Nah, nanti itu rupiah tidak lagi laku, rial, dolar, pound sterling tidak laku di akhirat. Yang laku hanya amalan kita, pahala. Ya, pahala kita lebih banyak daripada dosa kita, maka untung. Kalau seimbang, plus. Yang tidak boleh, rugi. Makanya orang-orang yang masuk neraka itu dicap khosiro atau al-akhsar, orang-orang yang paling merugi. Ya. Lalu di antara kerubutan Allah Ta'ala, ya, Allah berikan partner hidup. Ketika Nabi Musa minta, ya, ij'alli waziran min ahli, ya Allah jadikanlah aku menteri, maksudnya wakil yang membantu dakwahku. Karena kan Nabi Musa itu kurang fasih dalam berbicara. Nabi Harun lah yang fasih. Ya. Maka kita pun kalau ingin menyampaikan sesuatu, sekiranya ucapan kita bakal ditolak, cari orang yang fasih. Tasih atau kita ngomongnya sok lobby, gitu. Seperti itu misalnya. Ya, begitupun Nabi Isa punya Hawariyun, para sahabatnya yang menolong di jalan Allah Ta'ala. Ya, Nabi Muhammad apalagi banyak sahabatnya yang siap berdiri tegak membela agama Allah Ta'ala. Kalau kita sekarang apa? Istri, hargai istri. Ya, tidak mudah menjaga anak seharian. Cok gantian Pak, berarti tekol tak mudah. Ya, cobain seharian dengan anak. Oh kia jadi istri teh, sudah mikir gitu ya. Kadang itu mendidik anak itu kan gitu. Kan kita mah keluar kerja, ya. Kadang kumpul yang baru dah teman-teman, hai ya. Istri mah di rumah, ya, istri itu di rumah ngurus anak, ngurus kebutuhan rumah tangga, begitu. Ya, maka hargailah istri kita sebagai partner hidup, bukan sebagai pembantu. Ya. Lalu
di antara kelembutan Allah Ta'ala, ya, Allah beri anak-anak wal amwal dan harta-harta wal azwaj dan istri-istri. Nah, jamak Pak, istri-istri yang menjadikan sejuk mata. Tetapi wayasulul surur itu menjadi kebahagiaan baginya. Ya, tetapi Allah ambil, Allah cabut kenikmatan tersebut, ya, agar Allah memberikan pahala yang besar. Dikatakan dalam riwayat bahwa orang tua yang mengucapkan alhamdulillah ketika anaknya yang belum balik itu meninggal, maka Allah akan bangun rumah di surga dan dinamai Baitul Hamdi. Bait rumah dengan nama Alhamdu, ya, bagi siapapun yang ditinggal anaknya sebelum balik dan dia mengucapkan alhamdulillah. Tentunya bersedih. Tapi dia mengucapkan alhamdulillah kenapa? Karena dia tahu bahwa akan ada harta karun yang siap menjemputnya, yaitu rumah di surga. Ya. Maka tidak ada yang buruk bagi orang beriman. Nabi Muhammad SAW bersabda, ajaban li amril mukmin. Sungguh urusan orang beriman itu sangat mengagumkan. Inna amrahu kullahu khair, kata Nabi. Sesungguhnya seluruh urusannya baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mukmin. Tidaklah hal itu terjadi kecuali kepada orang yang beriman. In asabathu syarra syakara. Apabila dia ditimpa atau mengalami kebahagiaan, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, dan itu baik baginya. Wa in asabahu dharra, apabila kesulitan ujian menimpanya, sabara, dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka itu lebih baik baginya. Itu seorang mukmin. Apapun yang terjadi, baik dan buruk, seorang mukmin itu selalu mengucapkan alhamdulillah. Sebagaimana yang disatakan oleh Nabi ketika Nabi ditimpa kesulitan, apa yang beliau katakan? Alhamdulillah ala kulli hal. Terpuji, seluruh pujian hanya milik Allah, pujian bagi Allah apapun kondisinya. Ya, karena senantiasa kita dapat berhusnuzon kepada Allah Ta'ala apapun yang menimpa kita. Maka sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Kata Rasulullah SAW, ketika diberikan kesenangan, ketika kita tidak bersabar, pertanyaannya, bagaimana mengisi sifat sabar seperti yang dicontohkan oleh Nabi Rasulullah? Bagaimana? Sifat sabar seperti yang dicontohkan oleh Nabi Rasulullah. Nah, bagaimana sifat sabar yang dicontohkan oleh Nabi? Para Nabi dan Rasul itu tidak bersabar, tapi bersyukur. Sabar level orang, Pak. Ya. Ada 3 tingkatan: sabar, ridho, syukur. Kita sabar itu apa? Habsun nafsi, menahan jiwa. Ampak mahoyo, Pak. Tapi ditahan. Gitu, tapi ditahan. Nah, habsun nafsi, menahan jiwa, itu sabar. Ya. Lalu ada ridho. Biasalah kurang. Ridho. Ada syukur ketika diremehkan, ketika tertimpa musibah, ya, mau dengan musibah bencana alam atau dengan perantara manusia. Biasanya kita itu dengan perantara manusia mencari kambing hitam. Kalau kebakaran, kebanjiran, penyakit, kita bisa lebih bersabar karena itu datang dari Allah Ta'ala. Tapi kalau dengan ujian dari Allah Ta'ala yang melalui manusia, terkadang kita nggak sabar mencari kambing hitam. Aku dulu yang salah kayak gitu. Ya, tidak berintrospeksi dulu. Itu kita. Tapi para Nabi dan Rasul bersyukur ketika mendapatkan musibah, karena beliau-beliau mengetahui ilmunya. Tentunya ilmu itu disebarkan kepada para kaumnya, bahwa ketika kita bersyukur ditimpa musibah, maka Allah akan sediakan pahala yang melimpah. Bersyukur. Yang dicontohkan oleh Nabi yaitu alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal, begitu. Dan terus. Dan ujian Nabi itu banyak. Wah, lihat itu. Ya. Sudah yatim piatu di masa kecilnya.
lalu harus berdagang di usia remaja, ya harus ikut peperangan, ngampihan anak panah, ya lalu menikah dengan Khadijah. Ketika itu banyak yang mendustakan Rasul, Khadijah meninggal, lalu Hamzah meninggal, ya banyak ya yang dilakukan Rasul. Belum lagi ngatur manusia tidak emang mudah gitu Pak. Ya, maka ketika kita bersuzon kepada pemimpin kita, mau RT, RW, gubernur, wali kota, presiden, sakit dari jadi pemimpin, maka kita doakan. Ya, maka Nabi itu bukan bersabar, tapi bersyukur. Kita mah mungkin dari masih level bersabar, kayak ngambek mah gitu, tapi ditahan, gitu. Lalu dengan ucapan begini bagaimana? Ya misalkan, sekarang kita disakiti lah, ya. Lamun teu ingat maning budak saha kurang sih. Nah itu mah gak sabar. Itu mah gak sabar. Sabar itu menahan ucapan, menahan gestur tubuh juga. Sabar. Ya. Paksakan, ya. Dan paksakan kita bisa belajar pada Rasul. Ketika kan innama sabru fi sudmatil ula, kata Nabi. Sesungguhnya sabar itu hanya pada hentakan pertama. Ya, hentakan pertama kita di jalan, spion gak baik gitu, mau mobil mau motor aja spion orang banyak. Nah itu udah sabar. Nggak sabar bagaimana? Tahan. Bersyukur bagaimana? Alhamdulillah ala kulli hal. Nah begitu. Alasannya semangat. Anggap. Nah. Ada orang yang dari lahir sampai meninggalnya miskin. Ada orang yang dari lahir sampai meninggalnya punten, cacat, tidak punya salah satu dari anggota tubuh. Ada orang dari lahir sampai meninggalnya harus berjuang sendiri tanpa orang tua. Nah itu bagaimana? Ya tentunya satu-satunya mengenal nama-nama Allah Ta'ala. Lalu mengenal bagaimana pahala yang Allah akan sediakan untuk dirinya ketika ditimpa oleh musibah yang selalu bertubi-tubi. Dan mengenal kenikmatan-kenikmatan surga. Kita saja kalau punya cita-cita masuk S3 doktor atau S2 magister, pasti kita akan bersabar. Dawayahna orang kudu menempuh ini S1 heula, S1 skripsi, S2 biayanya banyak, ditempuh ya, pinjam sana sini, atau jadi pengusaha dulu, atau kerja dulu, atau kerja sambil S2, ditempuh kan? Karena kita tahu hasilnya nanti, bahwa kalau di titel S2, titel S3, doktor, mudah dapat pekerjaan. Karena itu kita menempuh jalan yang rumit. Nah, begitu pun orang yang diuji dalam bertubi-tubi, ingat akan ada surga yang akan menunggu kita, akan ada nikmat kubur yang akan menunggu kita bagi orang-orang yang ditimpa ujian bertubi-tubi. Lalu selanjutnya mengingat perjuangan Nabi, karena Nabi itu ya seorang atau hamba yang paling ditimpa ujian yang paling sulit. Tidak ada ujian paling sulit ketimbang para nabi. Ya. Semua, ya. Mau apapun, mau siapapun, bahwa ketika mengenal, ketika ditimpa musibah, maka kenalah perjuangan Nabi, kenalah kisah-kisah para nabi dan rasul. Itu akan menenangkan hati kita. Ya kalau kita tidak, misalkan orang kafir, karena kan orang kafir tidak beriman kepada hari akhirat, ya sulit untuk hatinya tenang ketika ujian
bertubi-tubi. Itu kenapa di Jepang banyak orang yang bunuh diri, karena mereka tidak meyakini akan adanya hari pembalasan. Ya, nah begitu barangkali. Ya sehingga satu-satunya itu mengenal Allah, membaca Al-Quran dan makna-maknanya, mengenal surga dan neraka, dan mengenal hadis-hadis Nabi terkait dengan orang-orang yang ditimpa musibah. Seperti tadi, seorang mukmin itu seluruh urusannya baik, apapun ujiannya maka dia bersabar, apapun yang terjadi dalam dan berupa kebahagiaan dia akan bersyukur. Lalu kita mengenal inna ma'al usri yusron, wa inna ma'al usri yusron. Nah itu tuh ada inna ma'al usri, kesulitan disebut diberi alif lam. Nah alif lam yang kedua, usri yang kedua itulah al usri yang pertama tadi. Tetapi Allah sebutkan yusron 2 kali, maka bersama kesulitan ada 2 kemudahan. Ya, ada 2 kemudahan. Maka bagi siapapun yang ditimpa ujian bertubi-tubi, ingat di atas mereka ada yang lebih diuji lagi. Di atas mereka ada yang lebih diuji lagi. Di atas mereka ada yang diuji lagi, yaitu para Nabi dan Rasul. Ketika Khobab bin Al-Arad ya berkisah kepada Nabi, ya Nabi, dulu aku ketika disiksa oleh kaum musyrikin, ya ada batu yang tajam panjang, maka punggungku digesek ke batu tersebut. Apa kata Nabi? Lain upahan, tapi apa? Aku kurang sabar, kata Nabi begitu. Coba, tekan hukuman. Kata Nabi, justru dulu ada kaum-kaum sebelum kalian, yaitu di Bani Israel, ada yang kepalanya digergaji, disisir besi, langsung dibunuh, mana nampak tidak terasa. Dipotong lehernya di belakang. Kalau di Arab Saudi itu di kisos, ya, maka itu tidak terasa. Ya. Tapi disisir besi ada, digergaji, aduh. Nah, gitu. Jadi makanya kan sering kita berdoa, la untuk akhir, janganlah ya Allah, janganlah Engkau timpakan aku sesuatu yang tidak aku sanggupi. Nah, begitu. Ya. Apapun ujiannya, apapun bencana yang terjadi ke dalam dirinya, maka Islamlah, maka Al-Quranlah, maka hadis Nabilah, maka nasihat-nasihat dari Nabilah yang berguna baginya. Karena kalau dia ditimpa ujian yang berat, tidak percaya kepada hari akhir, sulit. Ya, sulit. Begitu. Itulah yang menenangkan para Nabi dan Rasul, meskipun beliau ditimpa bencana yang hebat, ujian yang berat, selalu bersyukur karena tahu Allah akan menyiapkan surga yang indah, Ya. Surga terendah apa? 10 kali lipat dari kenikmatan dunia. Itu yang paling rendah. Orang yang masuk surga terakhir mendapatkan itu 10 kali lipat nikmat yang ada di dunia. Apalagi yang tertinggi, yang semajelis dengan Nabi. Makanya minta kepada Allah itu surga Firdaus, dan minta kepada Allah itu masuk surga tanpa hisab. Jangan melalui sirat. Kalau melalui sirat itu kita sempat melihat jahanam. Ngeri. Ya. Tapi masuk surga tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan, tanpa dihisab, tanpa dihitung amal-amalan, langsung masuk surga, maka tidak melihat jahanam. Maka kita surga, ya Allah, masukkan aku surgamu, surga Firdaus, dan masuk surga tanpa hisab. Minta seperti itu. Jangan putus asa. Jangan merasa diri lemah. Ya. Begitu. Barangkali gitu. Sekarang kita kita melakukan sholat isya. Alhamdulillah kita ada di penghujung ya kajian. Semoga kita dapat mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari hari ini. Semoga kita diberikan kesabaran dan sabar lagi, bahkan level para Nabi dan Rasul, yaitu bersyukur dalam menghadapi ujian dan cobaan dalam kehidupan ini. Karena kita tidak mungkin terhindar dari ujian dan cobaan selama kita hidup dan kita mengaku beriman. Semoga kita dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita berkumpul pada malam hari ini. Amin Allahumma amin. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.